Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pahami betul bahwa kita lahir Allah yang meminta, bukan keinginan orang tua kita, bahkan bukan keinginan kita. Allah yang meminta kita lahir. Kemudian tanyakan kepada Allah, untuk apa Allah membuat kita hadir di muka bumi ini? Allah sudah memberikan jawaban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Allah ciptakan jin, tidak sekali-kali Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, hanya itu. Yang lainnya jangan sampai kita mempersulit diri dengan memikirkan sesuatu yang sebetulnya bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Tidak usah khawatir dengan besok makan atau tidak, yang jelas kita sekarang berikhtiar optimal karena memang kita harus berikhtiar, kata Allah. Ikhtiar bukan untuk mendapatkan hasil, tapi menjalankan apa yang Allah haruskan kita lakukan. Allah berikan kepada kita ilmu dan kemampuan juga keterampilan, itu agar kita memanfaatkannya, agar ilmu, keterampilan yang kita miliki bermanfaat untuk orang banyak, bukan hanya untuk kita sendiri. Karena pada akhirnya kita akan butuh orang, paling tidak untuk membawa jenazah kita pulang ke hariban Allah pada saatnya nanti. Kita diminta untuk ibadah, ibadah saja. Semakin luas kebermanfaatan dari ibadah kita, maka semakin besar Allah akan berikan fasilitas untuk ibadah kita. Kalau kebermanfaatan hidup kita setingkat RT dan kita begitu bermanfaat di RT itu, maka Allah akan berikan fasilitasnya. Allah tidak akan sengsarakan sepanjang kita ibadah. Seperti apa ibadah itu? Bukan hanya pada saat ini, sholat, saum, zakat, tidak. Tapi semua isi dari ibadah-ibadah yang mahdhoh itu, syahadat, sholat, saum, zakat, haji, menjadi nasihat bagi perjalanan hidup kita. Kemudian kita jadikan diri kita bermanfaat seperti kalimat Sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memuji. Maka tugas kita memuji Allah dan memuji semua ciptaan Allah. Sebut saja, meskipun kita punya teman 100 orang dan semua orang yang menjadi teman kita 100 orang itu semua berbuat salah, kita akan tetap gembira dengan kehadiran mereka. Karena mereka sedang memberitahu tentang 100 kesalahan yang karena itu kita bisa terhindar dari 100 kesalahan dan kita akan sempurna. Allah menganugerahkan sesuatu kepada kita untuk kebaikan kita. Dan kita pun tentu akan melakukan sesuatu yang baik untuk kebaikan orang banyak. Karena itu beribadahlah. Atau kalimat Assalamualaikum warahmatullahi di akhir sholat. Itu nasihat bagi kita. Bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kita sakit. Sakitan, tidak sehat, hidup kita harus sehat. Kalau kita bodoh, bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain? Kalau kita tidak kreatif, kalau kita berkepribadian tidak menarik, bagaimana kita bisa mengamalkan kalimat keselamatan bagimu? Kita selamatkan orang lain dengan hebatnya kita, menariknya kita, cerdasnya kita, pinter dan kuat sehatnya kita, maka kita akan bermanfaat. Semua isi dari perjalanan ibadah kita adalah nasihat. Maka beribadahlah dan nasihatilah diri kita dengan ibadah-ibadah kita. Kemudian untuk apa itu? Kita setelah beribadah akan berakhlak mulia. Karena ibadah itu nilainya tidak sempurna, bahkan sangat kurang. Kalau seandainya ibadah tidak menghasilkan akhlak yang mulia. Kalimat salam tidak membuat kita semakin hebat. Kalimat Sami'allahu liman hamidah tidak membuat kita pandai untuk memuji orang. Hadirin, kalau kita pandai menemukan kebaikan orang lain, mungkin kitalah orang yang paling sehat. Karena ternyata banyak sekali orang yang menjadi sakit karena terlalu banyak komentar buruk tentang orang lain. Tentang istri, anak, tetangga. Kalau kita mampu menemukan bahwa pada setiap pribadi yang Allah pertontonkan kepada kita ada mutiara di dalamnya, maka kita akan mencari mutiara itu dan kita akan sehat. Kita akan tentram.
Nah, tugas kita berakhlak mulia. Untuk apa akhlak mulia ini kita lakukan? Di samping memberi manfaat yang banyak kepada orang banyak, juga memberi manfaat pada diri. Menjaga agar diri kita memiliki jiwa yang sehat. Ingat hadirin, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan meninggal, itu harus disiapkan itu. Kita tidak bisa membayar, ibadah-ibadah kita tidak bisa membayar untuk kita mendapatkan surga. Membayar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nikmat dari Allah kepada kita dari A sampai Z, itu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita hitung nikmat Allah satu-satu, kita tidak mampu menghitungnya. Karena Allah menyatakan kita tidak mampu menghitungnya, itu artinya kita tidak akan mampu membayarnya. Karena kita tidak mampu membayarnya, dua hal saja yang kita harapkan. Kita akan beramal soleh sebanyak-banyaknya dengan jutaan amal soleh, mudah-mudahan salah satunya membuat kita mendapatkan rahmat Allah itu. Yang pertama, yang kedua, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Suatu saat nanti tidak ada gunanya harta anak yang kita kumpulkan sekarang ini, yang kita letihkan diri kita untuk mengumpulkannya, itu tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Sehatkan hati kita, tentramkan hati kita. Sudah, seorang sahabat dinyatakan oleh Rasulullah ahli surga. Kata Rasulullah dalam sebuah penantian menunggu waktu sholat, tiba-tiba Rasulullah bicara akan ada ahli surga datang. Tiba-tiba datang pemuda itu. Setiap waktu sholat dia disebut sebagai ahli surga sampai 3 hari. Seorang sahabat yang lain penasaran kenapa dia disebut ahli surga. Akhirnya sahabat yang satu ini izin untuk menginap di rumah sahabat yang disebut ahli surga tadi. Kemudian menginaplah sahabat yang penasaran ini di rumah sang ahli surga. Dilihat tidak ada yang istimewa, sholatnya biasa. Kebetulan waktu itu waktu saum, Senin juga tidak dia lakukan. Masya Allah, apa yang membuat dia menjadi ahli surga, kata sahabat yang penasaran ini. Akhirnya ditanyakan dalam perbincangan bersama teman-temannya, kamu disebut sebagai ahli surga, apa yang membuat kamu disebut ahli surga? Kata yang bersangkutan, nggak tahu, saya biasa aja, saya sendiri ragu-ragu, takut untuk masuk neraka. Terus teman yang lain mengatakan, oh dia tidak pernah membuat orang lain kecewa sekecil apapun. Itu kelebihan utamanya. Kalau kita kan sering nyebut atau manggil atau mencandai teman dengan sebutan-sebutan fisik, ya. Si hideng, si galing, dan seterusnya. Mungkin pada saat itu bercanda. Sebut saja teman kita sebut si hideng, si hitam. Pada saat itu bercanda, ada saat dia di rumah berkaca dan menyesali warna kulitnya. Mungkin seperti itu. Sahabat yang satu ini tidak pernah membuat sahabat yang lain kecewa. Betul-betul bersih hatinya, kata sahabat yang lain. Kata yang penasaran, oh mungkin ini yang membuat dia jadi ahli surga. Dan satu hal yang lain katanya, dia hatinya tidak pernah berontak. Kalau ada keburukan dia tidak banyak komentar, tapi dia belajar dari keburukan itu. Kalau ada keburukan dia tidak banyak membicarakannya, kecuali dia belajar mendapatkan ilmu dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Oh, qadarullah. Oh, ada ini. Ada gempa bumi, mestinya gempa bumi Cianjur ini memberikan pelajaran bagi kita. Hadirin, meskipun tidak ada seorang pun di antara kita yang ikut nyumbang ke Cianjur untuk membantu sahabat-sahabat kita yang terkena musibah, khatib yakin Allah pasti masih memberi makan warga Cianjur. Banyak orang yang sudah bersedekah ke Cianjur kemudian sombong menganggap dia sudah membantu dengan miliaran rupiah. Jangan, Allah tetap. Musibah itu buat yang bersangkutan agar sabar, buat kita agar terpancing untuk bisa berbuat baik. Mari kita harapkan ridho Allah dengan memanfaatkan musibah orang-orang itu. Meskipun tidak kita bantu, mereka akan tetap makan kok. Itu kan pelajaran. Jadi apapun yang terjadi dia tidak komentari, dia tidak berontak, apalagi berontak. Dia hanya mengambil pelajaran dan ilmu dari situ. Hadirin, bersihkan hati kita seperti sahabat Rasulullah ini. Betul-betul kalau hati kita bersih, maka Allah yang maha suci akan sudi mampir di hati kita. Lapangkan hati kita dari urusan-urusan tidak perlu. Dari sampah-sampah yang ada di dalam hati kita. Maka Allah yang maha besar akan sudi mampir di hati kita yang lapang. Hadirin, terlalu banyak kita memikirkan urusan-urusan Allah. Hati-hati, kita harus memilih mana yang pantas untuk kita pikirkan, mana yang tidak pantas. Karena
Saking banyak kita memikirkan urusan-urusan Allah, akhirnya kita sakit sendiri. Sebut saja anak nakal. Kita berjuang untuk menasehatinya, tapi tetap anak itu tidak berubah, tetap nakal. Dan kita merasa stres karena kenakalannya. Padahal Masya Allah, urusan berubah atau tidaknya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita, wa ma'alaika illa balaghul mubin. Tugasmu menyampaikan sejelas-jelasnya saja, ingatkan saja sudah. Nak, kamu nakal, itu salah, selesai. Selebihnya Allah yang akan menyelesaikannya. Kita terlalu dalam ikut campur pada urusan-urusan Allah. Kita tinggal pilah mana yang boleh kita fikirkan, mana yang tidak pantas kita fikirkan. Sampai pada saatnya kita pulang dengan tentram, dan karena hati kita bersih dan lapang, insya Allah kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Karena Allah sudi mampir di hati yang suci, yang bersih. Karena Allah maha suci, sudi mampir di hati yang lapang. Karena Allah maha besar. Jangan sempitkan hati kita. Dan yang sangat penting lagi, jangan terlalu sibuk kita mengejar dunia. Lakukan semuanya optimal, lakukan semuanya dengan manajemen yang benar. Tapi jangan kita anggap bahwa kalau itu kita dapatkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tidak. Yahsyabu annama lahu akhladah, itu menjerumuskan, menganggap bahwa harta dunia ini akan membuat kita kekal bahagia. Tidak, itu menjerumuskan. Ingin dikejar dunia, simpan dunia di belakang kita. Terus kita kejar saja ridha Allah. Insya Allah dunia akan mengejar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Hamdan wa syukran lillah, syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadu anna Muhammadan abdu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin, kalau hati kita sudah tentram, tidak banyak berontak seperti sahabat Rasul yang ahli surga tadi. Semua yang terjadi tidak dikomentari tapi disikapi. Temukan ilmunya, karena yang letih itu mengomentari sesuatu yang bukan urusan kita. Maka insya Allah kita akan tentram karena Allah. Bekerja karena Allah. Mencari nafkah karena Allah. Semuanya kita lakukan karena Allah. Itu yang disebut udhkurullaha dzikron katsira. Zikirlah sebanyak-banyaknya. Artinya setiap aspek perjalanan hidup kita dedikasikan hanya untuk Allah saja. Bukan Allah butuh, tapi kita ingin dicintai oleh Allah. Bukan Allah butuh, tapi kita ingin mendapatkan ridho Allah. Itu. Nah hadirin, kalau sudah hati kita tentram, Masya Allah, Khatib dan kita semua pada saatnya nanti pulang dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Masya Allah, tentram karena dunia tidak menjadi tujuan, tapi dunia menjadi alat untuk mencapai tujuan kita mendapatkan ridha Allah. Kenapa harus kepada Allah tujuannya? Ya sementara ini kita belum, mungkin di antara buktinya kita masih takut meninggal. Kenapa kita takut meninggal? Karena kita belum kenal Allah. Kalau seandainya ada yang bertanya, pilih mana? Meninggal sore ini dijamin masuk surga, atau meninggal 10 tahun lagi dijamin masuk surga. Umumnya orang memilih 10 tahun lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa Allah maha indah. Allah yang paling pantas dan maha pantas untuk kita rindukan. Karena kita tidak kenal, seperti itu jadinya. Nah hanya hati-hati yang tentramlah yang bisa pada saatnya nanti berkesempatan untuk mengagumi Allah. Hanya hati yang bersih, hati yang lapang. Sampai saatnya nanti kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram kita. Karena tujuan kita hanya kepada Allah saja. Semua seisi dunia ini, apapun adanya akan kita dedikasikan untuk Allah semuanya. Bahkan kita sudah tidak bertemu lagi dengan masalah. Karena masalah itu adalah soal-soal yang tidak ditemukan jawabannya oleh kita yang belum tahu. Angka 7 kali 7 kali 9 kali 378, berikan hitungan itu kepada anak SD kelas 1. Saya yakin itu masalah. Tapi ketika diberikan kepada ahli hitung, seorang anak SMA ranking 1 dengan kemampuan menghitung yang sangat cepat,
Khatib yakin itu bukan masalah. Artinya masalah adalah sesuatu yang kita temui dan kita tidak menemukan jawabannya. Dengan kita melangkah terus menuju Allah, insya Allah Allah akan membantu kita mendapatkan jawaban-jawaban dari masalah-masalah itu. Kita akan tentram, wahai jiwa yang tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Karena kamu ridho diatur oleh Allah. Kita ridho sholat Jumat sekarang ini. Berhenti kita kemudian sholat di sini. Allah ridho. Kita ridho sholat duhur 4 rakaat. Allah ridho. Kita ridho bulan Ramadan itu bulan saum. Kita ridho. Ada yang tidak ridho terhadap Ramadan itu saum, ada. Orang yang protes kalau saum jangan Ramadan, pindahkan saja kepada bulan yang lain. Dia tidak ridho. Kita ridho Ramadan itu saum. Kita ridho istri kita yang ini insya Allah Pak. Istri Bapak semua ini adalah amanat Allah Pak. Dan Allah merawatnya ya sangat sempurna Pak. Sangat sempurna Allah merawat istri kita. Maka dosa kalau kita tidak merawat istri kita sebaik Allah merawat istri kita. Hati-hati. Rasa kesal dan lain sebagainya hanya bisikan setan saja yang membuat akhirnya kita tidak amanah terhadap amanah dari Allah. Hati-hati. Ini yang menjerumuskan banyak laki-laki terjerembab ke dalam siksa neraka karena dia menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan dari istri dan anak-anaknya. Titip. Anak dan istri adalah milik Allah bukan milik kita. Titip itu. Kalau sudah tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kita akan ridho diatur oleh Allah, diberikan anugerah-anugerah oleh Allah. Kemudian wadkhuli ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam kelompok hambaku. Kita akan berkumpul dengan hamba-hamba yang soleh nanti di mana? Di padang mahsyar. Siapa hamba yang soleh yang akan berkumpul dengan kita nanti? Kita tidak tahu, tapi kita bisa ukur. Siapa yang menjadi teman kita di akhir hayat kita. Insya Allah teman-teman kita yang buruk akan disibukkan oleh Allah dengan orang lain. Dan kita akan bertemu dengan teman-teman yang baik. Dan itu yang akan menjadi teman kita di padang mahsyar nanti. Kalau sudah demikian Masya Allah. Wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Seorang wanita tetap dicintai oleh suaminya. Meskipun dengan perjuangan. Saat si wanita ini meninggal. Dan suaminya masih cinta. Maka dia dijamin masuk surga. Dari pintu manapun. Karena itu tolong cintai istri supaya mereka semua masuk surga. Dari pintu manapun buat kita yang hatinya bersih, tentram, sehat. Kita tidak masuk dari pintu manapun. Tapi dari sebuah pintu dengan karpet merah dan dipersilahkan oleh para malaikat untuk kita masuk ke dalamnya dengan persilahan kehormatan. Wadkhuli jannati. Hadirin, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diizinkan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menentramkan hati kita. Marilah kita bermunajat, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni keluarga kami, kedua orang tua kami, putra-putri kami, pasangan kami. Ya Allah, putra-putri kami berbuat salah bukan karena mereka salah, tapi mungkin karena kami salah mendidiknya. Ampuni kami dan ampuni anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, pasangan kami mungkin berbuat salah, mungkin karena kami salah memimpinnya. Karena itu ampuni pasangan kami ya Allah. Untuk kedua orang tua kami ya Allah. Anugerahkan surga bagi mereka di dunia ini dan di akhiratmu nanti. Tanpa hisab. Karena mereka pun selalu saja menganugerahkan surga bagi kami tanpa syarat. Kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu nanti ya Allah. Karena kekayaan mereka pernah kami habiskan ya Allah untuk perjalanan hidup kami. Titip ya Allah, jangan kau biarkan kedua orang tua kami terluka di dunia dan di akhiratmu nanti ya Allah. Karena mereka juga selalu menjaga kami agar kami tidak terluka. Sehatkan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu nanti ya Allah. Karena mereka juga selalu saja menjaga kesehatan kami. Ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami sepenuhnya ya Allah. Karena mereka juga selalu saja memaafkan kami saat kami berbuat salah. Meski kami kerap lupa meminta maaf kepada mereka. Jadikan kedua orang tua kami ahli surgamu tanpa hisab pada saatnya nanti ya Allah. Temui kedua orang tua kami di padang mahsyarmu olehmu ya Allah dengan senyummu yang terindah. Karena dari mereka dan hanya dari mereka kami menemukan senyum yang paling tulus.
dari sejak kami lahir dulu. Ya Allah, selamatkan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhiratmu nanti. Allahumma ya Allah, kami berserah sepenuhnya padamu, bimbing kami, tuntun kami, jangan kau biarkan kami tersesat di rimba kezoliman. Bawa kami ya Allah ke ruang-ruang yang kau ridhoi. Pertemukan kami ya Allah dengan teman-teman yang bisa membuat kami mendapatkan cintamu. Dan sibukkan kami dengan kesibukan-kesibukan yang membuat engkau menganugerahkan rahmatmu bagi kami. Ya Allah, suatu saat kau wafatkan kami, kau wafatkan anak-anak kami, kau wafatkan pasangan kami. Siapapun dari hambamu yang beriman, wafatkan kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami di barzahmu dengan ketentraman kasih sayangmu. Dan pada hari kebangkitan nanti ya Allah, bangkitkan kami dengan ridhamu untuk engkau bawa kami ke surgamu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah, kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum yatadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Stawu aqimu sufakum ma'tadilu, diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله